Yang pertama, infertilisasi adalah gangguan kesuburan yang menghambat pasangan suami istri untuk bisa hamil dan memiliki keturunan. Kondisi ini bisa terjadi pada pria dan wanita atau gabungan pada keduanya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya infertilisasi ini. Yang pertama adalah masalah ovulasi. Gangguan dalam siklus ovulasi wanita yang bisa menjadi penyebab utama dalam kondisi ini. Lalu yang kedua, gangguan tuba falopi. Peradangan atau sumbatan pada saluran tuba falopi menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya infertilisasi. Lalu adapun faktor umumnya, wanita di atas usia 35 tahun dan pria di atas usia 50 tahun memiliki resiko tinggi mempengaruhi masalah kesuburan. Lalu yang keenam adalah gaya hidup. Semisal gaya hidup ini adalah jarangnya olahraga, lalu makanan yang tidak terjaga, dan seringnya ejakulasi dini pada pria. Selanjutnya adalah kualitas sperma. Sudah kita ketahui bahwa kualitas sperma sangatlah berpengaruh akan terjadinya infertilisasi ini. Lalu yang terakhir adalah endometriosis, kondisi saat jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Pasien wanita, riwayat siklus menstruasi dalam hal ini teratur, 28 hari, durasinya 7 hari, serta nyeri saat haid. Lalu keputihan lama yang tidak diobati, nyeri di perut bawah, setiap haid atau dismenor, lama menikah 7 tahun dan belum punya anak, riwayat penyakit sebelumnya, termasuk infeksi menular seksual, endometriosis, dan penyakit radang panggul, riwayat operasi atau prosedur medis sebelumnya, gaya hidup termasuk diet, olahraga, dan stres, lalu riwayat keluarga, gen masalah infertilisasi. Lalu pada pasien prianya, pasien pria berusia 40 tahun memiliki kebiasaan perokok aktif yaitu 1 bungkus sehari, pekerjaan berurusan dengan mesin panas setiap hari, riwayat kesehatannya termasuk pada penyakit menular seksual, trauma genital, dan operasi. Gaya hidupnya cukup buruk termasuk pada pola makan dan konsumsi alkohol dan aktivitas fisiknya, riwayat keluarga dengan masalah infertilitas. Adapun beberapa pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh seorang tenaga kesehatan yaitu pemeriksaan fisik umum. Pemeriksaan fisik umum ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan pernapasan. Lalu evaluasi kondisi kesehatan secara keseluruhan seperti adanya penyakit bawaan dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada beberapa pemeriksaan khusus untuk wanitanya. Yang pertama, pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul ini dilakukan untuk kita memastikan kesehatan organ reproduksi wanitanya, termasuk rahim, ovarium, dan tuba falopi. Lalu ada juga pemeriksaan PA pap smear. Pemeriksaan PA pap smear ini dilakukan untuk menilai kesehatan serviks wanitanya. Lalu USG pelvis untuk melihat organ reproduksi wanitanya. Adapun pemeriksaan khusus untuk prianya yaitu ada analisis sperma. Analisis sperma ini kita lakukan agar kita mengetahui kualitas sperma yang dimiliki oleh prianya, yaitu dengan melihat jumlahnya, pergerakan, dan bentuk spermanya. Lalu adapun pemeriksaan hormon untuk mengevaluasi produksi hormon yang berhubungan dengan kesuburan pada pria. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan penunjang pada wanita, yaitu dilakukannya tes ovulasi. Tes ini mendeteksi lonjakan hormon luteinizing atau LH sebelum ovulasi. Tes darah untuk progesteron juga dapat menentukan kapan ovulasi terjadi. Lalu yang kedua adalah hysterosalpingografi atau HSG. Dokter akan menyuntikkan kontras sinar X ke dalam rahim untuk melihat gambaran seluruh tuba dan rahim. Lalu ada pula pengujian cadangan ovarium. Hal ini dilakukan untuk menilai kualitas dan kuantitas sel telur untuk ovulasi. Lalu tes hormon, memeriksa kadar hormon ovulasi dan hormon tiroid yang mengontrol reproduksi. Lalu tes Patrician, USG panggul, konohysterogam atau histerografi untuk melihat organ reproduksi dalam rahim. Lalu ada pula laparoskopi, jarang dilakukan tetapi dapat mengidentifikasi endometriosis, jaringan parut, dan masalah dengan ovarium dan rahim. Ada pula yang terakhir adalah pengujian genetik, yaitu mengidentifikasi perubahan pada gen yang berkontribusi pada infertilisasi. Pada pria, yang pertama ada analisis
analisis sperma, mengukur kualitas, jumlah, dan gerakan sperma. Pemeriksaan tuba Fallopi, laparoskopi untuk melihat kondisi saluran tuba. Ada tes hormon, memeriksa tingkat hormon pada wanita. Biopsi testis, melihat kondisi testis. USG testis, mengidentifikasi kelainan pada testis. Terapi obat untuk wanita. Ada dua, yaitu konsumsi obat kesuburan dan juga tindakan pembedahan. Konsumsi obat kesuburan, dokter dapat memberikan obat untuk mengatur dan atau merangsang ovulasi. Beberapa jenis obat kesuburan yang umum diberikan meliputi clomifen, gonadotropin, metformin digunakan pada wanita dengan sindrom ovarium polikistik. 2. Tindakan pembedahan. Operasi laparoskopi berguna untuk mengatasi masalah anatomi rahim seperti menghilangkan polip endometrium atau fibroid. Operasi tuba dilakukan jika tuba Fallopi mengalami gangguan seperti sumbatan dan penumpukan cairan. Terapi obat untuk pria. Ada perubahan gaya hidup. Beberapa bukti menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup tertentu dapat meningkatkan perubahan pada pria. Pengambilan sperma. Dalam beberapa kasus, dokter dapat mengambil sperma langsung dari testis atau epididymis untuk digunakan dalam prosedur reproduksi berbantu. 3. Injeksi sperma, yaitu digunakan dalam teknik fertilisasi in vitro untuk memperbaiki masalah sperma. 4. Perawatan hormon dan obat-obatan. Terapi hormon dan dapat membantu mengatasi gangguan hormonal yang mempengaruhi kesuburan. 4. Ada ART, termasuk teknik seperti IVF dan intratoplasmic sperm injection. Ada sedikit edukasi dari kelompok kami. Yang pertama, pentingnya kesadaran dan pemahaman. Komunikasi terbuka, berbicara secara terbuka dengan pasangan tentang situasi dan perasaan. Dukungan emosional sangat penting. Pengetahuan tentang risiko. Pasangan perlu memahami faktor risiko yang mempengaruhi kesuburan, termasuk dampak pekerjaan suami di pabrik dan perawatan kesehatan secara umum. Gaya hidup sehat, suami dan istri perlu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan mengelola stres. Hindari paparan berbahaya. Suami harus memastikan penggunaan perlindungan saat berurusan dengan mesin panas di pabrik. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah istri berusia 35 tahun, menikah selama 7 tahun, belum memiliki anak, siklus haid teratur dengan durasi 28 hari, dan nyeri perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan yang sudah lama dan belum diobati. Belum pernah menjalani pemeriksaan USG atau pemeriksaan haid. Suami usia 40 tahun, merokok 1 bungkus 1 hari, bekerja di pabrik, dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Belum pernah diperiksa terkait infertilisasi. Ada beberapa rekomendasi dari kami, yaitu pasangan sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter kandungan atau ahli reproduksi. 2. Wanita perlu menjalani pemeriksaan USG untuk melihat kondisi organ reproduksi. 3. Suami juga harus diperiksa untuk mengevaluasi kualitas sperma dan dampak pekerjaannya di pabrik.